keluhlah lidah kita, sirnalah diri kita dalam memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terang dan nyata itu, yang tidak bisa lagi kita berbicara apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sobat Majelis Zikir Insan kami dirahmati Allah. Pada kali ini kita coba mengupas kajian tentang mustahil kita bisa mengingat Allah itu jika kita belum memang menyaksikannya. Untuk dapat mengingat Allah yang di dalam Al-Quran banyak sekali perintah zikrullah, zikrullah. Untuk mengingat Allah, ya memang sangat mustahil sih bagi kita untuk bisa mengingat Allah itu ketika kita belum mengenal sampai menyaksikan Allah itu. Yang tentunya dalam hal ini, untuk menyaksikan Allah itu dengan kolbu, dengan ilmu hati kita. Secara berpikir logis saja kita misal, bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang belum pernah kita saksikan? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat teman kita kalau kita belum pernah kenal dan melihat teman kita itu? Misalnya seperti itulah. Lantas ilmu apa sih yang mampu membawa kita untuk sampai kepada penyaksian musyahadah ini? Tada lalin, tada bukan. Itulah yang namanya ilmu kolbu yang harus ditanamkan ke dalam dada kita oleh seorang guru mursyid namanya. Itulah namanya ilmu ma'rifatullah. Makanya mungkin pernah kita mendengar suatu ungkapan bahwa awaludin ma'rifatullah. Itulah yang bermakna bahwa awal daripada suatu agama itu mengetahui dulu tentang ilahnya. Awal daripada suatu agama itu tahu persis dulu kita Tuhan yang mau kita sembah di dalam peribadatan itu nanti. Makanya awaludin ma'rifatullah itu sering sekali kita dengar, terutama khususnya di dunia tarekat atau tasawuf ya, dalam hal mempelajari pengenalan kepada Allah ini. Ma'rifat ini sendiri berasal dari kata arafa atau ya'rifu, yang berarti mengetahui atau mengenal, yang berhubungan dengan pengetahuan, pengenalan tentang Allah itu sendiri. Ma'rifat ini memang merupakan satu aspek dari kajian disiplin ilmu tasawuf. Yang disiplin ilmu itu disandarkan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah, yang tercermin dari praktek kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Salah satu tokoh Thariqah atau tasawuf atau ma'rifat ini yang terkenal seperti misalnya Rumi. Jalaluddin Rumi pernah berkata ya, menurut Rumi, ma'rifat itu tidak dapat diraih melalui jalan indrawi. Seperti halnya kita mencari mutiara yang berada di dasar laut, yang hanya kita datang, memandang laut dari darat, kemudian kita dapat. Nggak bisa seperti itu. Itu pandangan dari Rumi ya. Kemudian Rumi menjelaskan lagi bahwa ma'rifat itu juga tidak bisa diperoleh lewat penggalian nalar. Karena itu sama seperti orang menimba air laut untuk mendapatkan mutiara itu tadi. Nggak bisa, kata Rumi. Untuk mendapatkan mutiara ma'rifat itu, seseorang membutuhkan penyelam ulung dan beruntung. Dengan kata lain, butuh seseorang mursyid yang berpengalaman,
untuk membimbing kita. Namun di sisi lain, Rumi juga mengingatkan bahwa bukan hanya dua hal yang telah disebutkan tadi, tetapi untuk menggapai pelajaran makrifat ini juga sangat bergantung kepada kemurahan hati Tuhan itu sendiri, atau rahmat dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu antara makrifat dan jenis pengetahuan lain itu sangat berbeda untuk memperolehnya. Jikalau jenis pengetahuan yang lain itu bisa diperoleh melalui usaha keras misalnya, seperti belajar, merenung, dan berpikir keras melalui cara-cara berpikir yang logis, sehingga manusia betul-betul memperoleh objek pengetahuannya dengan segenap kemampuannya itu tadi. Tetapi berbeda dengan pelajaran ma'rifat ini, tidak bisa sepenuhnya diusahakan oleh manusia. Namun, pada akhirnya, semua tergantung kepada kemurahan dan rahmat daripada Tuhan itu sendiri. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh manusia kalau memang semuanya tergantung atas rahmat Tuhan? Yaitu, manusia hanya bisa melakukan persiapan dengan cara pembersihan dirinya dari segala dosa dan penyakit-penyakit jiwanya atau sifat-sifat tercela yang menempel pada dirinya. Kemudian dalam sejarah perkembangan tasawuf ini, banyak muncul tokoh-tokoh sufi besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Hasan As-Sazili, kemudian Syekh Salman Al-Farisi, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Muhammad Saman, dan begitu banyak tokoh-tokoh sufi lainnya. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan sultan para aulia. Beliau menjelaskan bahwa makrifat bukanlah semata-mata karena faktor keberuntungan saja, akan tetapi juga terletak pada ketaatan seseorang yang selalu memegang teguh dan tentunya konsisten pada apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini juga mempunyai ajaran dan pengalaman yang berbeda untuk mencapai pengetahuan makrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dalam kitabnya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Futhul Al-Ghaib, dijelaskan tentang totalitas untuk berzuhud sebagai upaya untuk makrifat kepada Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus berlaku zuhud terhadap dunia. Dan barang siapa yang menginginkan Allah, dia harus berlaku zuhud terhadap akhirat itu. Dengan demikian, dia harus meninggalkan dunia untuk akhirat dan meninggalkan akhirat itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selagi di dalam hatinya masih terdapat syahwat dari berbagai syahwat dunia dan satu kenikmatan dari berbagai kenikmatan di dunia, hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menebal. Makanya ketika orang mau menempuh jalan ma'rifah ini, harus melalui pembersihan total dari sifat-sifat yang tercela itu. Lantas bagaimana untuk menghilangkannya? Semuanya itu tidak akan hilang kecuali dengan menghilangkan kecintaan dunia secara sempurna dan kemudian zuhud terhadap akhirat. Inilah yang dituangkan di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika kita sudah tidak ada lagi pengharapan apapun di dalam menempuh pelajaran perjalanan ruhani ini, sudah betul-betul mengosongkan diri kita, betul-betul sudah hilang sifat-sifat yang tercela dari dalam diri kita, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemukan kita dan memberikan perhitungannya kepada kita sebagai bentuk anugerah dan kasih sayangnya, sebagaimana juga yang telah menjadi kebiasaan Allah yang berlaku, yang telah diberikannya
kepada para utusannya, para nabinya, para walinya, dan khususnya orang-orang menjadi kekasih Allah yang mempunyai pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Telah banyak memang digambarkan Allah di dalam Al-Quran tentang sinyal agar manusia itu dapat memahami dan mengenali Allah itu. Baik itu digambarkan dengan alam, kemudian digambarkan lagi pada diri manusia itu sendiri. Namun hanya manusia berpikirlah yang mampu tuntas di dalam memahaminya. Bahkan seperti dalam firman Allah, dalam surat Az-Zariyat ayat 21 Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, mengapa tidak kamu perhatikan?" Apa yang perlu diperhatikan sebenarnya? Itu adalah rahasia. Seharusnya kita bertanya, mengapa kita bisa hidup seperti ini? Bisa melihat seperti ini? Ketika pertanyaan itu mengalir sebenarnya, hidayah Allah itu masuklah kepada diri kita. Agar kita terus-menerus menggali, sampai nanti kita bisa dapat menemukan Allah itu. Karena sesungguhnya di dalam diri kita ini tersimpan rahasia Allah yang teramat besar. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, Al-insanu siri wa ana sirahu. Yang maknanya adalah, sesungguhnya insan itu mengandung rahasia, tersimpan rahasia, dan akulah yang menjadi rahasianya. Ini berkaitan juga dengan hadis qudsi yang mengatakan bahwa Man arafa nafsahu fakot arafa rabbahu. Yang maknanya, ketika kalian mengenal tubuh diri kalian, maka dapat pula mengenal kepada Allah itu. Sebenarnya dapat kita jadikan ayat-ayat dan hadis qudsi ini sebagai penuntun kita untuk menuju kepada Allah itu, yang mana tanda-tanda kekuasaan Allah itu telah dijabarkannya kepada alam dan kepada diri kita. Inilah sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai penuntun kita untuk sampai kepada Allah itu. Sehingga nanti pada puncak spiritualnya juga telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang spiritual teragung, musyahadah tertinggi, perjumpaan hamba dengan Tuhannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, pertemuan Allah dan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Namun dari peristiwa Isra Mi'raj itu, masih ada saja umat yang mengingkari akan perjumpaan dengan Tuhan itu di dunia ini. Sementara peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad SAW masih hidup di dunia ini. Itulah yang menjadi hijab bagi mereka yang menyangkal dan mengingkari akan perjumpaan dengan Allah itu di dunia ini. Ini pun Allah telah menegaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Kahfi ayat 105 ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bahwa mereka tidak mempercayai terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak akan memberikan perhitungan terhadap amal mereka kelak di akhirat nanti. Begitulah Allah menyampaikan dalam suratul Kahfi ayat 105. Sesungguhnya pelajaran untuk musyahadah ini adalah pelajaran yang hak yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada al-ulama warisatul anbiya pada zaman sekarang ini. Namun untuk mendapatkan ilmu ini, hanyalah orang-orang yang diberi hidayah dan bersungguh-sungguh pada jalannya yang akan mendapatkan ini. Termasuk pada zaman sekarang, kita sebenarnya hanya mencari seorang walia mursyida yang mereka membimbing salah satu tarekat. Dari sanalah seharusnya kita bisa belajar tentang ilmu ini. Namun kesadaran kita, gairah kita, kadang-kadang kita terlena dengan dunia ini, sehingga kita malas untuk mendapatkan pelajaran tentang ketauhidan kepada Allah ini. Padahal ini adalah ajaran yang utama dan agung di dalam pelajaran agama kita. Oleh karenanya, ketika kita tidak mempelajari tentang ilmu ma'rifah ini,
mustahil bagi kita untuk dapat bermusyahadah kepada Allah itu sendiri. Dan mustahil kita dapat mengingat Allah itu di dalam setiap ibadah kita. Jadi aplikasi dan perumpamaan antara orang yang mempelajari ilmu musyahadah ini dengan orang yang tidak mempelajarinya, atau orang mempelajari Islam ini hanya sebatas syariat saja, kita bisa lihat contohnya di dalam mereka melakukan ibadah misalnya. Kita ambil contoh saja, bagaimana ibadahnya, sembahyangnya, sholatnya. Orang yang hanya mengenal Islam ini secara syariat, keyakinan mereka hanya sebatas mempercayai bahwa Allah itu adalah penguasa alam semesta yang menjadikan semua makhluk, lalu Allah bersemayam di atas aras. Sehingga dalam keyakinan mereka, kadang-kadang Allah itu turun dari langit ke bumi, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Seperti itulah mereka membayangkan tentang keadaan Allah itu, karena keterbatasan daripada pengetahuan mereka sendiri. Silakan ditanya, atau kita koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita hanya mempelajari Islam ini dari syariatnya saja misalnya. Ketika kita melakukan sholat, menyembah Allah, sebenarnya apa sih yang kita sembah? Yang ada di dalam sholat itu, kita hanya mengira-ngira saja tentang Allah itu. Padahal Allah itu hanya nama, sedangkan belum pernah sampai mereka kepada yang punya nama itu. Kadang-kadang di dalam sholat, mereka hanya membayangkan tulisan alif, lam, lam, ha. Kadang sholatnya menghayalkan, membayangkan seolah-olah Ka'bah itu ada di depan mereka. Dan kadang-kadang juga mereka membayangkan bahwa mereka masuk di dalam Ka'bah saat bersembahyang itu. Apakah ini tuntunan cara sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Sementara Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, wa aqimus sholah tulis zikri, atau dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Sementara kita belum pernah mengenal Allah, belum pernah tahu Allah, baru tahu hanya namanya saja alif lam lam ha. Bagaimana mungkin kita dapat mengingat Allah itu? Mereka-mereka itulah yang disindir oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia-manusia itu ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maksudnya, mereka itu adalah menyembah Allah tidak dengan sebenar-benarnya, melainkan hanya mengikuti akal pikirannya saja. Itulah akibatnya jika belum dapat mengenal dan menetapkan Allah itu secara sempurna. Makanya begitu penting pelajaran agama Islam ini harus dilengkapi dengan pelajaran zohir dan batin, atau pelajaran syariat dan pelajaran hakikatnya. Dalam hal ini hakikat itu meliputi tarekat, hakikat, dan makrifat itu sendiri. Jadi ketika kita hanya sebatas mempelajari ilmu syariatnya Islam, kita hanya mengenal Allah itu malah hanya namanya saja, kemudian mendengar cerita bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya, namun kita belum pernah sampai kepada yang punya nama. Sesungguhnya, jika ada nama, maka pasti ada wujud yang punya nama. Jika ada sifat, sudah pasti tentu ada wujud yang punya sifat. Dan jika kita meyakini bahwa Allah itu maha berbuat, tentu ada wujud yang maha berbuat itu. Untuk sampai kepada misteri wujud Allah ini, yang laisa kamislihi sayun ini, inilah rahasianya yang akan diungkap melalui ilmu hakikat itu. Lantas, masihkah kita yang belum mempelajari ilmu hakikat ini masih mau mengabaikan tentang begitu penting pelajaran ilmu ma'rifatullah ini? Tanya kepada diri kita masing-masing yang belum mempelajarinya. Karena sesungguhnya orang yang belum dapat bermusyahadah kepada Allah itu adalah orang-orang yang masih buta yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Dan butanya itu adalah perlu diobati. Karena yang buta itu bukan mata yang zohir, tapi mata hati yang ada di dalam dada. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra. Mari kita lihat. Siapa yang buta di dunia ini, sesungguhnya akan lebih buta di akhirat nanti dan tersesat jalannya. Jadi ketika kita buta pemahaman tentang Allah di dunia ini, pasti di akhirat
tersesat jalan kita. Ini menurut Al-Quran. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman, menyindir kita bahwasanya apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan hati itu tidak mereka memahami tentang ayat-ayat Allah, atau mereka mempunyai telinga, yang dengan telinga itu mereka tidak dapat mendengar ayat-ayat tentang Allah itu, karena sesungguhnya bukanlah mata yang zohir itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada. Inilah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Sebenarnya begitu telak sindiran Allah di dalam beberapa ayat itu, karena ketidaktahuan manusia yang belum diberi petunjuk oleh Allah untuk sampai kepadanya, dikarenakan buta hatinya. Seharusnya tergeraklah hati dan keinginannya agar hidayah itu masuk ke dalam dirinya untuk dapat mencari tentang keilmuan tauhidan kepada Allah ini, pada guru mursyid yang mengajarkan tentang pelajaran ini. Namun berbeda halnya ketika mereka yang sudah mempelajari Islam itu secara zahir dan batin, secara syariat dan hakikat, yang mereka itu tentu di bawah bimbingan seorang guru mursyid dalam mempelajari ilmu batin ini ya, dalam mempelajari ilmu sisi rohaninya Islam, atau yang dikatakan mempelajari ilmu hakikat, tentu mereka berjalan pada jalan salah satu tarekat dan menempuh hakikat dan akan mendapatkan buahnya dari pelajaran dan perjalanan rohani mereka. Itulah ma'rifat kepada Allah itu. Mulai pelajaran mereka itu dari dibukakannya rahasia kalbu mereka oleh sang guru, lalu mengerti mereka bagaimana cara berhubungan dan menggunakan kalbunya itu untuk terus-menerus berzikir dan memandang Allah melalui kalbunya. Lalu mereka nanti sampai kepada suatu tingkat yang dapat merasakan kedekatan kepada Allah itu, yang dikatakan mendapatkan rasa kenikmatan, rasa ketuhanan yang hidup pada diri mereka. Itulah rahmat sesungguhnya yang diberikan kepada para penempuh jalan rohani itu. Sehingga pada puncaknya nanti terbukalah seluruh hijab antara dirinya dan Allah itu. Dengan kasih sayang Allah itu, mampulah mereka menyaksikan antara hamba dan Tuhan itu seperti Nabi Muhammad menyaksikan Allah di Sidratul Muntaha. Lalu pada keadaan itu, keluhlah lidah kita, sirnalah diri kita dalam memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terang dan nyata itu, yang tidak bisa lagi kita berbicara apa-apa, yang tidak bisa lagi kita ungkapkan dengan kata-kata. Maka sejak itulah kita baru mampu mengingat Allah itu dengan sebenar-benarnya ingat. Karena apa? Karena kita telah menyaksikan Allah itu dengan senyata-nyatanya. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam pencarian ilmu ini dan senantiasa diberi petunjuk dalam mendapatkan guru pembimbing rohani kita, sehingga kita dapat mengecap musyahadah ilmu keagungan di dalam Islam ini, sehingga kita dapat mengingat Allah itu dengan sebenar-benarnya ingat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.